seorang kapten pemenang penghargaan kehilangan segalanya di tengah kelelahan, kegelapan, dan ketidakpastian di sebuah pulau terpencil di Samudra Pasifik. Nah, penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah sebuah penerbangan dari Korea Selatan ke sebuah teritori Amerika di Samudra Pasifik bernama Guam. Nah, ini yang unik. Biasanya orang-orang taunya adalah Amerika itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari 50 negara bagian. Di mana negara bagian ke-49 itu adalah Alaska dan yang ke-50 adalah Hawaii. Tetapi tidak banyak orang tahu bahwa Amerika ini sebenarnya memiliki banyak teritori di Samudra Pasifik. Nah, kenapa sebabnya? Nah, sebabnya itu adalah ketika Perang Dunia II dimulai, Jepang ini melakukan conquest atau penjajahan ke Samudra Pasifik. Jadi kalau dilihat di peta, Samudra Pasifik itu ketika awal Perang Dunia II itu dikuasai seluruhnya oleh Jepang. Nah, oleh karena Jepang menguasai, akhirnya mau tidak mau Amerika harus menduduki area-area tersebut untuk dapat mengalahkan Jepang dan digunakan sebagai base begitu ya. Akhirnya setelah Perang Dunia II berakhir, Amerika ini menemukan bahwa sepertinya enak kalau menggunakan base-base tersebut di tengah Samudra Pasifik, sehingga kalau ada kebutuhan logistik, kebutuhan perang selanjutnya mungkin, Amerika sudah punya base atau tempat-tempat untuk singgah begitu ya. Akhirnya Amerika punya banyak sekali teritori di tengah Samudra Pasifik. Dan salah satunya adalah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah Guam. Penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Korean Air penerbangan 801. Dia melayani rute dari Bandara Internasional Gimpo di Seoul, Korea Selatan ke Bandara Internasional Antonio B. Wonpat di Guam, teritori Amerika Serikat. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1997, saat akan melakukan pendaratan, pesawat ini jatuh di sisi selatan dari Bukit Nimitz di Guam. Nah, peristiwa ini merupakan kecelakaan dengan jumlah korban selamat yang paling sedikit di teritori Amerika Serikat. Karena Guam ini merupakan teritori Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Nah, peristiwa ini juga merupakan kecelakaan paling fatal yang melibatkan jenis pesawat Boeing 747-300. Jadi ini adalah tipe pesawat Boeing yang cukup modern ya, karena perkembangan selanjutnya adalah ke 747-400 yang banyak dipakai oleh maskapai-maskapai terkenal di dunia. Nah, jenis pesawat tersebut telah lama menjadi bagian dari maskapai. Dan fakta menariknya di sini bahwa rute dari Seoul ke Guam ini biasanya dilayani oleh jenis pesawat Airbus A300, yaitu sebuah pesawat bermesin 2. Namun karena adanya acara South Pacific Mini Games di American Samoa, lagi-lagi teritori dari Amerika Serikat, penerbangan kali ini digantikan oleh pesawat Boeing 747-300. Nah, ini sebenarnya adalah suatu tantangan tersendiri ya, karena tipe pesawat Boeing 747 ini sangat besar dan juga dia akan mendarat di sebuah pulau terpencil. Nah, pada kejadian kali ini terdapat 235 penumpang dan 19 kru dengan total jumlah orang yang dari pesawat adalah 254 orang. Nah, di kokpit ini terdapat 3 orang kru, yaitu adalah sang kapten, first officer, dan flight engineer. Jadi masih pakai mode lama ya, yang ada flight engineer-nya begitu. Kapten ini memiliki jam terbang yang tinggi dan berpengalaman sekali menggunakan 747, sedangkan first officer dan flight engineer ini masih lebih sedikit pengalamannya dibandingkan kapten dan cukup rendah begitu ya pengalamannya. Fakta menariknya adalah kapten ini memiliki penghargaan yang baru saja diberikan karena beliau mampu mendaratkan sebuah 747 yang mengalami kerusakan mesin pada ketinggian rendah itu secara sukses. Sehingga ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa karena kapten ini berarti memiliki skill yang tinggi dan juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam mengendalikan pesawat. Oleh karena itu, kapten ini highly regarded, sangat dihormati oleh rekan-rekannya, begitu ya. Nah, namun sayangnya, kapten ini tidak memiliki jam istirahat yang cukup ya ketika menerbangkan. Jadi, ini menjadi salah satu bagian dari regulasi sekarang ya. Kalau sekarang diregulasi, namun dulu ini belum cukup diregulasi, sehingga kapten ini tidak memiliki jam istirahat yang cukup sebelum menerbangkan. Sehingga akhirnya
dapat berdampak yang cukup besar ya pada kejadian hari ini. Nah, kejadian ini bermula pada tanggal 5 Agustus 1997 pada pukul 20.53 waktu setempat, di mana pesawat ini lepas landas dari Bandara Internasional Gimpo di Seoul, Korea Selatan. Nah, sepanjang perjalanan ini pesawat mengalami beberapa turbulensi, karena ya turbulensi mungkin normal ya pada pesawat-pesawat yang melintasi samudera besar begitu. Jadi ini merupakan cruising yang normal, dan pada 6 Agustus 1997 keesokan harinya pada pukul 1 dini hari waktu setempat, para pilot ini mempersiapkan prosedur pendaratan. Dan perlu diingat bahwa ini adalah red eye flight, di mana rentan lelah krunya karena malam hari dan jam-jam ketika kita biasanya tidur begitu ya. Nah, para pilot ini mencoba untuk melakukan yang namanya instrumen landing di tengah hujan lebat dan jarak pandang yang terbatas. Jadi kelelahan, jarak pandang yang terbatas, dan mereka akhirnya berusaha untuk melakukan instrumen landing. Namun sayangnya pada saat itu glide slope pada runway yang mereka tuju, yaitu runway 06 left, tidak berfungsi. Nah, ini berdampak sangat luar biasa karena mereka kelelahan, hujan lebat dan jarak pandang yang rendah, dan glide slope yang tidak berfungsi. Nah, tetapi ada fakta menarik di sini bahwa pada pukul 1:35 waktu setempat, tiba-tiba kapten menerima sinyal bahwa glide slope ini aktif. Padahal sebelumnya telah diinformasikan oleh petugas edisi bahwa glide slope di bandara sedang tidak berfungsi dan sedang dalam proses perbaikan. Namun, tidak ada yang tahu mengapa kapten dan para pilot yang lain meyakini bahwa glide slope aktif. Bisa jadi karena ini sudah penerbangan yang malam, red eye flight, mereka sudah terlalu lelah, cuaca buruk, mereka ingin segera sampai di tempat tujuan. Dan mungkin pada saat itu mereka menganggap bahwa, petugas telah selesai melakukan perbaikan glide slope dan mereka akhirnya mendapatkan bantuan yang mereka harapkan. Karena ini akan sangat membantu dalam proses pendaratan mereka. Jadi tidak perlu berlelah-lelah melakukan visualisasi, tidak perlu memantau instrumen dengan lebih detail lagi, namun hanya memantau ILS saja ya. Betul. Nah, tetapi pada waktu itu ketika cuaca buruk, first officer dan flight engineer yang membantu mengawasi penerbangan ini juga, mereka di tengah hujan dan jarak pandang terbatas itu, mereka tidak bisa menemukan bandara. Dan mereka sudah sempat mengatakan kepada kapten bahwa ini kondisinya tidak aman, kondisinya berbahaya, lakukan misapproach. Namun perintah mereka tidak cukup tegas, sehingga kapten juga mengabaikan dan berpikir-pikir ulang untuk melakukan yang namanya misapproach. Namun tiba-tiba pada pukul 1:42 waktu setempat, semuanya telah terlambat. Pesawat menabrak Bija Peak di dekat Nimitz VOR pada jarak 3 nautical miles dari runway dan pada ketinggian 660 kaki. Jadi mereka di dekat bandara mengalami kecelakaan di tengah cuaca buruk. Dan pada waktu itu sebanyak 25 orang penumpang dan kru ditemukan selamat, namun dalam keadaan terluka parah semuanya, dan juga 229 orang penumpang dan kru yang lain ditemukan meninggal dunia. Setelah dilakukan penyelidikan oleh tim investigator dengan melihat puing-puing kecelakaan, kemudian juga black box, ditemukan bahwa pada malam itu sebenarnya glide slope ini belum aktif dan belum selesai dilakukan perbaikan. Tetapi sinyal glide slope ini berasal dari suatu perangkat elektronik di darat. Namun sampai sekarang kita tidak tahu perangkat elektronik apa, tetapi dia bisa memancarkan sinyal yang mirip seperti glide slope yang aktif. Dan ini adalah mengecoh pandangan kru ketika malam itu. Dan pada waktu itu, para pilot juga ternyata menggunakan peta navigasi yang masih out of date, masih kuno. Mereka menyatakan bahwa ketinggian aman untuk melakukan pendaratan itu di ketinggian 1.300 kaki. Nah, kita tahu pada waktu itu peta-peta navigasi ini masih berupa kertas ya, jadi kadangkala harus sering-sering dilakukan pembaharuan, beda dengan sekarang yang sudah digital, sudah di dalam iPad, itu mereka cenderung lebih up to date. Nah, seharusnya para pilot itu menggunakan peta navigasi yang update dan terbaru
di mana pada waktu itu ketinggian amannya sudah harus naik ke 1440 kaki. Nah, masalah yang kedua, ternyata ketika mereka melakukan pendaratan, itu kan ke arah yang namanya Nimitz VOR. Jadi VOR ini adalah sebuah titik yang biasanya itu terletak di bandara. Namun pada malam ini, titik VOR itu di bandara tersebut yaitu posisinya agak jauh dari bandara, yaitu sekitar 3,3 nautical miles. Jadi seharusnya pihak maskapai itu lebih memberikan banyak pelatihan bagi para pilot untuk melakukan yang namanya prosedur non-precision approach. Jadi ketika posisi VOR dan bandaranya ini tidak berdekatan begitu. Selanjutnya ditemukan bahwa kapten ini ketika menerbangkan ini sangat kelelahan dan hampir tertidur begitu ya. Karena itu penerbangan malam hari dan beliau tidak mendapatkan cukup banyak istirahat dari penerbangan-penerbangan sebelumnya. Dan ada satu penyebab lagi, yaitu adalah Asian value. Asian value yang budaya ketimuran yang mengakibatkan kapten ini memiliki senioritas yang sangat tinggi dan sangat dihormati oleh rekan-rekannya, sehingga mau menegur, mau mengatakan sesuatu yang menentang kaptennya begitu ya, itu seperti kurang enak first officer dan flight engineer. Jadi akhirnya apa yang dilakukan kapten ini tidak ditentang, tidak dikoreksi oleh rekan-rekan yang lain, namun dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, pihak maskapai ini memberikan pelatihan mengenai senioritas ini supaya ke depannya masalah senioritas ini dapat teratasi dan supaya rekan-rekan di dalam kokpit ini mampu saling menegur satu sama lain apabila ditemukan kesalahan. Selanjutnya ditemukan bahwa petugas ATC ini tidak mengawasi radar secara konstan ya, sehingga pesawat yang akan mendarat ini akhirnya luput dari pandangannya dan akhirnya tiba-tiba sudah menabrak gitu. Oleh karena itu solusinya sebetulnya simpel, bahwa petugas ATC ini perlu untuk lebih fokus ketika pesawat ini mau mendarat, karena critical minutes dalam pesawat itu adalah take off dan ketika mau mendarat. Betul. Berarti ketika pesawat mau mendarat, petugas ATC ini harus fokus dan membantu pesawat untuk dapat mendarat dengan selamat di bandara. Nah, sebenarnya ada poin menarik lagi mengenai CRM tadi ya. Itu kan secara teori seharusnya ketika first officer itu mengawasi bahwa kondisi ini tidak aman untuk melakukan pendaratan, tidak memungkinkan, dia seharusnya dengan tegas menegur kapten atau rekan yang lebih senior untuk melakukan misapproach, dan kalau mereka tidak merespon, maka dia harus melakukan misapproach itu sendiri. Nah, tapi ini adalah suatu teori yang cenderung mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk diaplikasikan, karena ini adalah maskapai asal Asia, dan kita tahu bahwa budaya Asia, adat ketimuran itu menuntut kita untuk lebih menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Karena sejak kecil kita sudah diajarkan untuk sangat menghormati orang tua, bahkan kemudian rekan kerja yang lebih senior, atasan, dan lain sebagainya. Ini lebih sulit untuk dilakukan pada maskapai-maskapai di Asia. Asian value. Nah, terima kasih kepada teman-teman penonton yang sudah setia untuk komen dan juga setia untuk mendengarkan dan menonton video ini sampai akhir. Kami mendorong teman-teman untuk terus berkomentar dan memberikan kami saran dan masukan terkait dengan video ini ataupun saran-saran untuk episode kedepannya begitu ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung kami yang sudah setia untuk like, follow, dan subscribe kami, baik itu di Spotify, TikTok, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk tetap setia untuk mendukung video kami selanjutnya, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Nantikan kami di episode-episode selanjutnya.